Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan daftar tugas mandiri yang saya posting beberapa waktu yang lalu. Ya, ini berlaku untuk semua mata kuliah saya, yaitu mata kuliah dasar pemrograman 1, logika informatika, dan pengantar teknologi informasi. Nah, teman-teman mahasiswa harus tahu strateginya. Kalau di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke 7 atau 8 ya, saya biasanya materi aktif dari saya. Jadi mahasiswa saya kasih video, kemudian dia lihat dari situ dan teman-teman belajar dari situ ya. Sampai akhirnya kita ketemu di Meet ya. Alhamdulillah nilai Meet-nya kayaknya bagus-bagus ya. Malam ini saya tuntaskan. Malam ini saya di Jakarta. Saya ingin coba lihat tugasnya teman-teman. Mudah-mudahan malam ini saya bisa selesaikan. Kemudian fase yang kedua, saya lebih banyak setelah Meet itu ingin melihat teman-teman bekerja ya, ingin bekerja. Makanya ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri contohnya adalah untuk mata kuliah ini apa ini? Pertemuan 10 lokal area network. Oh, berarti ini pengantar teknologi informasi ya. Saya jelaskan dulu. Jadi di bagian atas itu kan daftar tugas mandiri ya. Jadi ini bukan tugas kelompok ya. Satu lagi, ini saya katakan ini tugas mandiri. Setiap mahasiswa harus buat karena materinya beda-beda ya. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa, yang pertama harus buat slide presentasi ya. Misalnya contohnya misalnya saya sebutin namanya, misalnya Anggi Juliawan ya. Anggi Juliawan tuh presentasi pada pertemuan 12 ya, pada pertemuan 12 season B ya. Topiknya tentang apa? Topiknya itu tentang produk TI untuk aplikasi bisnis ya. Jadi saya selalu bilang coba buat slide presentasi ya, yang topiknya adalah produk TI untuk aplikasi bisnis ya, dipresentasikan di pertemuan 12 ya. Di sana jelasin teorinya ya, aplikasi bisnis itu apa sih Pak ya, teknologi informasi itu apa sih gitu. Dibuat presentasinya, nggak usah banyak-banyak, 5 atau 6 itu udah cakep ya. Kalau teman-teman perhatikan video saya itu, videonya presentasinya dikit-dikit tetapi penjelasannya panjang ya. Yang pertama buat slide presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai apa saja terserah ya. Saya lihat PowerPoint teman-teman udah cukup bagus-bagus dan saya suka ya. Yang kedua, ketika jatuh tempo ya, misalnya kayak si Anggi tadi itu dia di pertemuan 12. Di pertemuan 12 itu nanti komunikasi dengan ketua buat forum ya, buat forum Google Meet. Nah, teman-teman harus mempresentasikan temanya itu ke depan teman-teman. Jadi paling enggak 20 orang live dan itu direkam. Dan ketua akan menghubungi saya atau kalian itu menghubungi saya, Pak, kita ada Google Meet ya Pak, saya yang presentasi. Saya akan hadir di sana. Bisa saja saya bertanya, tapi lebih banyak saya mendengarkan. Fungsinya saya apa? Saya akan dengarkan, saya akan nilai ya. Nilai itu nilai untuk yang lain-lain sama untuk nilai yang, jadi tugas ini punya 2 nilai ya. Tugas ini punya 2 nilai. Nilai ini saya jadikan pembantu ya, jadikan backup ketika nanti misalnya nilai Meet-nya jelek atau nilai tugasnya jelek ya. Banyak yang bilang sama saya, Pak, saya terlambat Pak kemarin, kemudian saya ingin memperbaiki. Nggak usah ya, saya bilang nggak usah diperbaiki, besok saja kalau saya kasih tugas teman-teman buat yang bagus. Nah, polanya seperti itu ya. Jadi yang pertama buat presentasi, yang kedua presentasinya dipresentasikan sesuai jadwal. Jadi dilihat di situ, oh saya presentasinya kapan ya, saya presentasinya kapan, materinya apa. Yang ketiga, rekam presentasi dan jadikan video. Jadi ketika live itu teman-teman rekam ya, si pemateri ngerekam
hasil rekamannya dinaikkan ke YouTube ya. Malam ini saya buatin channel, malam ini saya buatin link di mana teman-teman ngumpul. Pak, ini waktunya kapan? Waktunya panjang ya, waktunya panjang. Waktunya bisa dikumpulkan 1 hari sebelum UAS ya. Tapi kalau jadwal presentasinya nggak boleh mundur ya teman-teman. Kalau misalnya gini kejadiannya, di pertemuan 11 itu yang harus presentasi siapa misalnya ya. Di pertemuan 11 itu yang presentasi itu ada si Muhammad Guntur Ramadan, kemudian ada Muhammad Fauzan gitu. Nah saat itu dia tidak live, dia tidak presentasi, saya skip, saya nggak punya jadwal lain ya, kita on schedule ya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan matang-matang. Saran saya adalah minggu ini teman-teman buat ya. Jangan beranggapan oh santai aja lah, santuy aja, nanti kita mepet-mepet aja ya. Ingat, dosen lain pasti juga ngasih tugas ya. Makanya saya jauh lebih awal. Makanya saya bilang kalau bisa minggu ini Anda buat presentasi. Pas nanti tiba saatnya udah langsung presentasi. Ya, udah langsung presentasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, tolong dipersiapkan ya. Karena apa? 3 mata kuliah saya semuanya gini semua. Jadi cuman ada satu tugas setelah UAS, yaitu tugas presentasi mandiri ya, tugas presentasi mandiri. Dan itu nilainya 2, satu nilai yang nanti Anda kumpulkan dari rekamannya, sama nilai yang dari saya pribadi ya. Itu nanti saya nilai seperti itu. Terus apa lagi ya, unggah ke YouTube sudah. Ada yang tanya gini tadi, Pak, kalau materinya itu harus teori praktek? Iya ya, teori praktek. Pak, misalnya jaringan wireless, gimana prakteknya? Ya, teman-teman harus nge-review. Jaringan wireless itu contohnya kayak gini nih, handphone saya misalnya, oh sekarang belum terkoneksi. Cara ngaktifinnya kayak gini ya. Kalau misalnya apalagi ya Pak, misalnya ada konversi bilangan heksadesimal. Itu konversinya dari bilangan apa? Bisa dari ASCII, bisa ke heksadesimal. Bisa dari biner ke heksadesimal. Kalau misalnya ASCII ya, transfer ke heksadesimal, misalnya kayak kemarin MID gitu kan, MID itu kalau ditransfer ke heksadesimal hasilnya kayak apa sih? Gitu ya. Nah, jadi memang materi ini sangat luas ya, sangat luas. Jadi selain itu saya juga akan buat video ya, video dari saya pribadi sebagai bahan perkuliahan ya. Rutin mulai minggu depan. Saya juga akan kasih, misalnya pertemuan 10 itu saya akan bicara jaringan ya, saya akan bicara teori jaringan. Tapi teman-teman juga nggak boleh nungguin materi saya ya, nggak boleh nungguin materi saya. Teman-teman buat sendiri gitu. Teman-teman buat sendiri juga. Terus untuk mata kuliah apa ya? Untuk mata kuliah dasar pemrograman komputer. Ya, dasar pemrograman komputer misalnya teman-teman, saya contohkan siapa ya? Misalnya Ilham 11A. Oke, dia dapat materi if, else, if statement. Ya, dia jelasin if itu fungsi apa. Ya. Oh, if itu fungsi percabangan, Pak. If itu adalah satu materi. Ketika kita buat pemrograman, kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang namanya pilihan itu bukan satu, bisa pilihan 2. Jika L sama dengan laki-laki, maka yang lainnya adalah perempuan, misalnya gitu. Anda jelasin. Nah, ketika teorinya Anda jelasin, Anda tunjukin, ini loh programnya Pak dari saya. Ya. Nggak boleh sama antara si A sama si B, ya, nggak boleh sama. Saya nggak mau sama. Teorinya pun Anda cari referensi sendiri-sendiri, dijelasin sendiri-sendiri, kode programnya berbeda. Ya. Untuk mata kuliah apa lagi? Dasar pemrograman komputer sudah, PTI sudah. Satu lagi apa ya? Satu lagi logika informatika. Ya, logika informatika hari Jumat saya rilis juga. Ya, konsepnya hampir sama. Ya, buat presentasi, dipresentasiin, direkam, dikumpulin. Ya, dah materinya seperti itu. Ya, tetap jaga kesehatan. Saya ingin sekali ketemu Anda di kelas gitu ya, tapi mungkin belum ada waktunya, belum sempat gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa ngejelasin sama teman-teman tentang tugas itu ya. Saya mohon maaf kalau yang WA lambat respon dan sebagainya. Kebetulan saya masih di Pulau Jawa ya, belum balik ke Pekanbaru ya.
Saya berharap semuanya teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu semangat ya, sukses terus. Saya bangga hadir di tengah teman-teman ya, nilainya bagus-bagus. Terima kasih, saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.